Kebetulan kami juga berusaha untuk membuat di dalam tugas nanti juga akan berusaha untuk mengimplementasikan bagaimana membuat website yang tidak berbayar. Ya. Sesuai pemahaman saya aja Pak Farid ya. Ya Pak Baja. Kalau kita lihat sebuah jurnal atau artikel di sebuah website, kemudian ada link yang kita klik. Nah, ketika link itu kita klik, itu langsung dia menuju ke landing page yang diharapkan kita untuk bisa membaca. Pemahaman saya sih begitu Pak Farid. Baik, oke, berarti landing page itu berada di homepage gitu ya Pak Bejo ya, kalau kata Pak Bejo tadi, yang kemudian kalau kita buka website, tampilan awal itu kan namanya homepage ya teman-teman. Nah, kemudian ada link yang akhirnya ngedirect kita ke landing page, begitu kata Pak Bejo. Semacam directory lah ya. Directory, baik. Landing page itu kalau nggak salah memang bagian dari website, di mana seperti yang tadi Pak Bejo bilang, dikhususkan untuk kebutuhan marketing atau kebutuhan pemasaran. Jadi apabila di website di situ kita klik bagian lagi, kita akan masuk ke bagian situ. Di situ mungkin akan memberikan informasi lebih jelas atau meminta data-data lebih dalam lagi dari si yang pengguna yang sedang melihat website itu. Pertama gini, kita berbicara mengenai pastilah ada yang namanya premium dan free ya gitu dalam membuat, pasti ada kelebihan dan kekurangannya ketika kita berbicara mengenai website dan landing page gitu teman-teman. Nah, ada dua cara ya, itu baik Anda bisa buat gratis ataupun ya berbayar gitu. Nah di si panel itulah teman-teman bisa mendownload yang namanya menginstal namanya WordPress ini nih gitu. Kenapa WordPress? Karena bagi saya ini yang paling mudah gitu untuk membangun sebuah website dan landing page, karena istilahnya tinggal drag and drop aja lah gitu ya, karena sudah banyak plugin-pluginnya dan berbagai macam widgetnya gitu. Nah, ini adalah tampilan daripada WordPress teman-teman. Di sini Anda bisa mulai ya yang namanya membangun sebuah website ataupun landing page gitu. Jadi berbagai macam fitur yang ditawarkan oleh WordPress ini, tapi bagi saya ini adalah user friendly ya, ataupun mudah sekali untuk digunakan teman-teman. Jadi tinggal drag and drop saja gitu. Nah, ketika misalkan ya kita asumsikan teman-teman sudah masuk ke akun ini gitu ya, sudah berlangganan atau berlayanan gitu kan, teman-teman tuh bisa yang namanya langsung membuat sebuah website ataupun landing page gitu. Nah, jadi intinya adalah ini tampilan-tampilan WordPress teman-teman. Nanti dari sini juga banyak sih sebenarnya, agak kompleks memang WordPress itu gitu. Tapi tanpa perlu coding-mengcoding nih gitu Mas Sukma dan teman-teman ya. Jadi tinggal drag and drop saja. Nah, setelah itu kalau misalkan kita ingin coba nih membangun sebuah website ya, kita masuk ke laman ini teman-teman gitu kan. Kemudian Anda bisa membuat tambah baru, atau juga Anda bisa mengklik tanda baru ini. Anda ingin bangun website kah, atau Anda bangun landing page begitu. Nah, misalkan saya contohkan dulu ya di sini, misalkan yang udah pernah coba dibuat gitu teman-teman. Sini mengenai jamu ya, jamu minuman ya, beverage gitu teman-teman. Nah, di sini tampilan websitenya seperti ini gitu ya. Jadi kita buat sederhana gitu, karena ini cuma bicara mengenai produk ya, beverage, food and beverage. Jadi nggak perlu ada namanya profil perusahaan dan semacamnya. Jadi di sini saya buat, dan di akhir ini ada yang namanya testimoni teman-teman ya. Langkah pertama sebenarnya ketika sudah ada di dashboard ini ya, ketika memilih halaman, teman-teman tuh nanti sudah banyak tersedia template-template websitenya gitu ya. Jadi tinggal nanti diganti-ganti aja tuh gambar-gambarnya, kemudian tulisan-tulisannya gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi langkahnya ketika sudah masuk dashboard WordPress, teman-teman pilih template mana yang sesuai dengan yang Anda inginkan gitu kan. Ada yang namanya Astra yang populer gitu, ada yang namanya Mountain dan lain-lainnya seperti itu. Misalkan seperti ini. Anda tambah baru template kits. Nah,
Sudah, di sini banyak disediakan ya template-template yang nanti tinggal Anda modifikasi saja teman-teman, tinggal drag and drop aja gitu. Jadi layoutnya ini ya, template ini yang kemudian bisa mempermudah teman-teman nanti dalam memodifikasi gitu. Misalkan Anda pilih mountain gitu ya, coba. Di sini teman-teman tinggal pilih, di sini bisa Anda preview dulu ataupun langsung ke import ya untuk masuk ke model ataupun fitur untuk mengatur lah settingan-settingan dalam website seperti itu. Nah, saya akan contohkan misalkan saya ingin edit. Oke, ini saya coba kita coba untuk mengedit yang sudah ada dulu teman-teman. Nah, jadi ketika teman-teman sudah nanti memilih template, nanti langsung tampil seperti ini, yang langkah pertama harus Anda lakukan adalah mensunting ya, ataupun mengedit dengan Elementor gitu. Jadi banyak sekali sebenarnya ya CMS atau Control Management Systemnya untuk mengedit ataupun membangun sebuah website. Ada Elementor, kemudian ada Panel Tree dan semacamnya, banyak sekali. Tapi yang paling populer adalah Elementor ya, yang menurut saya itu paling mudah gitu kan. Fitur-fiturnya juga mungkin nggak terlalu berlibat, terlalu banyak gitu teman-teman. Nah, setelah itu ketika Anda sudah pilih template dan tampil seperti ini gitu ya, Anda tinggal sunting ataupun edit teman-teman. Sunting dengan Elementor. Oke, ini kita sudah masuk ke tampilan dalam pengeditan, teman-teman, pengeditan website ya, ataupun mengedit website. Jadi di tampilan ini rekan-rekan tuh bisa melakukan istilahnya memodifikasi ya, drag and drop saja gitu. Katakan ini sudah template nih teman-teman ya, kotak-kotak ini, tulisan-tulisan ini gitu. Ataupun teman-teman tadi di awal bisa juga memilih yang namanya blank template atau template yang masih kosong. Dia hanya background saja gitu. Itu juga bisa teman-teman, dan beberapa layoutnya. Nah, katakan di sini ini adalah tampilan daripada Elementor gitu untuk mengedit sebuah website ya dari WordPress. Jadi teman-teman tuh bisa memasukkan gambar. Oke lah, kita katakan di awal itu adalah berbicara mengenai headline ya, headline, dan Anda juga bisa menjabarkan apa deskripsi produk Anda yang akan Anda jual gitu ya, dengan teknik-teknik copywriting-nya gitu kan, yang tentu bisa membuat konsumen-konsumen itu menarik seperti itu. Nah, saya contohkan misalkan di sini ini adalah sebuah template ya teman-teman, masih kosong dan saya ingin mengeditnya gitu. Nah, di sini saya tinggal klik ini saja gitu kan. Nanti teman-teman pilih ke sunting ini gitu. Sorry. Nah, teman-teman pilih ini, di sini ada pilih gambar ya, ada tinggal diganti saja gitu. Anda mau pakai gambar apa? Misalkan seperti itu, Anda ingin jualan kopi ya, kita pilih ini produknya. Oke. Bentar ya, agak lambat internetnya. Ataupun Anda misalkan dari awal, dari mengunggah ya, mengunggah foto, misalkan saya ingin jualan keripik nih gitu kan, keripik dari Cemilin. Misalkan saya mau masukin foto ini teman-teman ke dalam websitenya, tampilan awal ya secara visual. Gitu. Oke. Oh, di sini ketutupan. Sisipkan media. Nah, langsung terganti ya teman-teman ya di websitenya gitu kan. Nah, setelah itu tinggal Anda ganti deskripsinya ya. Pertama tentu namanya gitu. Misalkan nama usaha saya adalah produknya Cimilin gitu ya, Cemilan gitu. Di sini bisa Anda ganti kalimatnya atau headline yang memang menarik gitu kan untuk berbicara itu. Misalkan saya di sini adalah cemilan sehat seperti itu. Di sini baru deh teman-teman tulis berbagai macam copywriting ya, terbuat dari bahan alami tanpa gula buatan gitu kan.
gula buatan dan lain-lainnya gitu dan seterusnya. Jadi seperti itu, misalkan tampilan sebagai headline dan audio visual di awal. Nah, setelah itu teman-teman boleh menambahkan yang namanya button call to action di sini. Nah, button call to action ini bisa Anda sesuaikan juga ya, itu nanti dia directnya langsung ke WhatsApp atau mungkin directnya ke Instagram gitu. Itu bisa disesuaikan. Caranya misalkan seperti ini ya. Kita mau masukkan tombol button ini, teman-teman, ke dalam misalkan kita mau direct ke Instagramnya langsung nih. Berarti tinggal sunting, kemudian di sini di tampilan bagian kiri ini ada yang namanya tautan. Di sini Anda masukkan link Instagramnya gitu. Misalkan saya masukkan ini deh, gitu ya. Tampilan link Instagram dari Cemilin gitu kan. Kita masukkan di sini, kita paste. Nah, nanti dia sudah tuh ketika orang mengklik shop now ini nanti dia langsung ke direct ke Instagram. Nah, itu tampilan awal ya untuk headline dan sub headline-nya gitu. Nah, di tampilan kiri dalam Elementor ini, teman-teman, di WordPress ini ya, ini banyak sekali fitur-fitur yang Anda ingin masukkan gambarnya, Anda masukkan video gitu. Katakan tadi ini gambar saya ingin jadi video aja deh gitu kan. Berarti tinggal Anda drag and drop aja gitu, teman-teman. Ini akan jadi video nih gitu, ataupun menambahkan video. Nah, video itu bisa Anda ambil dari YouTube ataupun memang dari komputer Anda gitu ya, ataupun memang yang video yang Anda buat gitu terkait bisnis Anda, teman-teman. Nah, di sini kalau misalkan Anda ingin ganti karena ini setelan awalnya adalah YouTube, tinggal Anda ganti nih video yang akan Anda upload. Dari sini pilih yang namanya hosting sendiri gitu. Dari situ baru deh Anda bisa memilih video mana yang akan di-upload ke dalam website. Misalkan saya ini gitu. Aku tag ya Instagramnya. Thank you. Oke, ya. Kita lihat yang segar-segar dulu Mas Arief sore ini ya. Kalau enggak kita pilih video ini deh. Energi sampai buat malam minggu, Pak. Nah, untuk ukurannya juga teman-teman bisa memilih ya, kira-kira apakah ini kan kalau ini kepotong ya, gitu kan, berarti teman-teman nanti bisa pilih ke ini masuk ke gaya atau style mungkin di bahasa Inggris ya. Anda pilih mungkin 1 per 1 gitu kan, rasio aspeknya sehingga dia full. Hai guys, sekarang aku mau minum Gitu kan. jamu dari jamu di botol. Aku dikirimin yang kunyit asam sama yang beras kencur. Itu Dan teman-teman, sebelum itu minum, jadi Anda bisa mau memasukkan baik itu foto ataupun video. Nah, setelah itu Anda ke bawah, ini namanya section selanjutnya. Kalau tadi adalah headline dan sub headline-nya, di sini Anda bisa mungkin memasukkan manfaatnya dulu gitu kan, manfaat dari produk yang Anda jual. Di sini saya masukkan dalam bentuk foto ya, untuk menampilkan kira-kira apa saja manfaatnya dalam meminum jamu gitu kan. Di sini ada beberapa poin gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman nggak pakai visual atau foto, saran saya itu dibuat per bulat gitu, per bullet gitu ya, jadi per poin gitu, jangan per paragraf. Jadi biar tampilannya menarik. Oke, katakan misalkan di sini kita nggak mau nih pakai yang namanya foto atau visual, kita mau pakai paragraf saja. Jadi nanti teman-teman tinggal bisa masukkan ke sini ya. Anda lihat di kiri ini, Anda bisa masukkan ke penyunting teks. Tinggal taruh di atas, drag and drop di sini. Baru deh Anda tulis manfaat minum jamu, terus apa saja gitu. Nah, ini saran saya, Anda buatnya itu per button gitu ya. Di sini misalkan sehat, kemudian bugar, gitu kan, kemudian dan lain-lain ya gitu. Nah, di sini Anda bisa modifikasi ya, baik itu nanti dari segi fontnya apa gitu kan, jenis fontnya apa, ukurannya bagaimana. Di sini nanti Anda tinggal sesuaikan saja gitu, teman-teman. Nah, itu sederhananya untuk merubah dari foto ataupun ke deskripsi ataupun tulisan-tulisan. Nah, masuk ke bagian section selanjutnya, mungkin di sini saya menampilkan berbagai macam produk yang dijual di jamu di botol gitu kan. Saya tampilkan beberapa macam foto dalam bentuk slide
yang bisa bergerak sendiri gitu ya teman-teman ya ketika Anda buka website. Nah, slide yang bergerak sendiri ini cara menambahkannya adalah Anda tinggal masuk ke bawah, tapi untuk informasi ya teman-teman, ini ada bagian pro ya ataupun premium, jadi ini yang berbayar, tapi kita pakai yang dasar basic aja sama yang umum nih, yang gratis ya. Jadi kalau Anda ingin menampilkan di dalam website atau membuat website yang gambarnya bisa kegeser sendiri, yaitu adalah namanya carousel gambar ya, atau carousel gitu. Ataupun untuk menampilkan gambar-gambar dalam bentuk slide yang dia bergerak sendiri gitu teman-teman. Nah setelah Anda drag and drop tadi ya, ini sudah masuk ke dalam section yang baru, sini baru deh Anda bisa memilih kira-kira gambar apa saja yang akan ditampilkan gitu kan, dari berbagai macam gambar nih, apa aja yang mau teman-teman tampilkan, misalkan ini, kemudian telur gitu kan, dan lain-lainnya. Kemudian buat galeri baru dan sisipkan. Nanti langsung dia tampil tuh teman-teman gitu ya. Nah, karena ini kan masih apa ya sifatnya itu, apa bahasanya itu jarang-jarang ya, masih berjarak gitu kan. Nah, jadi teman-teman bisa mungkin di sini dari peregangan gambarnya Anda pilih yang ya gitu kan. Jadi sehingga tidak berjarak-jarak gitu ya teman-teman, jadi full satu gambar gitu, tinggal Anda sesuaikan saja. Nah biasanya pengunjung juga kalau nggak sabar dia nunggu slide-nya berjalan secara otomatis, maka lebih baik tuh kita sediakan juga panah teman-teman ya di sudut kanan ini gitu, untuk dia buat next dan selanjutnya seperti itu. Nah kalau misalkan teman-teman mau menambahkan deskripsi gitu ya, nggak hanya gambar saja ya, tinggal tambahkan saja teks gitu kan di bawahnya, misalkan di sini gitu, ataupun apa gitu maksudnya gitu ya teman-teman ya, ataupun deskripsi dari produk-produk ini tuh apa aja gitu. Nah, selanjutnya kalau di sini saya buat dari setelah all varian ataupun produk, saya menjelaskan kepada orang-orang bahwa saya semua produk gitu kan yang dijual di sini itu harganya semua 20.000 gitu. Dan di bawahnya ini saya sudah mulai mendirect nih gitu kan, setelah orang-orang tuh tahu gitu kan, oh saya melihat deskripsi ini yang dijual tuh jamu gitu kan, jamu herbal gitu, ataupun jamu-jamu bahan-bahan alami gitu kan, manfaat-manfaatnya juga saya udah tahu gitu. Kemudian saya tahu harganya 20.000 dan kira-kira ada produk apa saja. Di sini teman-teman bisa menampilkan by product gitu ya, one by satu per satu gitu kan, dengan deskripsinya masing-masing, dan juga beserta tombol call to action-nya gitu. Terserah teman-teman call to action-nya ini tuh mau dia tuh directnya kemana gitu, ataupun bahasanya pesan sekarang, daftar sekarang gitu kan, atau misalkan Anda juga bisa merubahnya menjadi order via WA gitu. Kalau misalkan Anda ingin rubah, tinggal klik saja di sini, Anda ganti nih order via WA misalkan, seperti itu. Jadi tinggal disesuaikan saja teman-teman. Nah sekali lagi ini adalah sudah template ya, jadi tinggal Anda ganti-ganti saja gitu kalau dalam WordPress ini. Nah selanjutnya di next session ini kita bisa lihat Oke, Anda mungkin memberikan sebuah promo gitu kan, ataupun diskon, potongan harga, dan juga beserta tombol call to action-nya juga gitu. Nggak masalah ya, tombol call to action itu mau Anda taruh 3 atau berapa lebih, itu lebih baik gitu. Asalkan jangan yang beragam gitu ya, ada yang ke WA, ada yang ke Shopee, ada yang ke Instagram gitu. Kalau bisa betul-betul satu tujuan. Halo? Ya, Pak. Biarnya dulu. Pak Edi, Pak Al-Ghazali. Al-Ghazali bocor. Maaf. Oke. Saya mute ya. Baik, itu ya. Kemudian di akhir baru deh yang tadi, yang bukti sosial atau social proof-nya, teman-teman. Di sini Anda bisa menampilkan ya mungkin review-review dari mungkin ulasan dari Instagram, ataupun chat via WA-nya, ataupun berupa video gitu kan, ataupun berupa mungkin screenshot dia memberikan bintang ya di Shopee Anda gitu. Nah ini bisa Anda custom juga teman-teman. Nah caranya, oke, kita ingin buat nih beberapa kolom ya, tadi saya belum jelaskan, saya ingin buat beberapa kolom dan akan menampilkan video dan gambar. Pertama yang teman-teman lakukan, karena ini kita ingin buat beberapa gambar ya dalam satu kolom ini, maka Anda pilih yang bagian dalam ini teman-teman.
Kalau dalam itu in section ya atau in part gitu. Nah, di sini Anda tinggal drag and drop saja di sini. Nah, di sini memang tampilannya 2 ya, tapi nggak perlu lagi nanti Anda tambahkan, nanti bisa Anda gandakan ataupun Anda kopas. Di sini baru deh Anda bisa menambahkan Anda klik di tanda tambah, Anda mau gambar bentuknya apa gitu, atau hanya ulasan saja gitu berupa kalimat dan foto, misalkan Mas Arief, fotonya Mas Arief kita masukkan, kemudian di bawahnya itu adalah deskripsi gitu kan, ataupun paragraf, oke produknya enak dan semacamnya. Berarti Anda tinggal pilih gambar dulu gitu kan, tinggal di drag ke sini gitu, terus kemudian Anda pilih gambar apa gitu kan yang akan dimasukkan. Misalkan di sini karena ini review. Nah, sudah ada fotonya, baru teman-teman bisa menambahkan teksnya nih gitu. Misalkan siapa namanya ini, misalkan Rahman ya, Rahman gitu. Bilang misalkan reviewnya ya betul-betul apa adanya ya teman-teman ya, betul-betul apa yang dirasakan oleh dia gitu, produknya enak dan lain-lain. Nah, teman-teman juga bisa menambahkan nih bintang di sini gitu kan, dengan masukkan berbagai macam simbol gitu kan. Berarti tinggal Anda pilih saja nih peringkat bintang kalau Anda ingin masukkan nih gitu kan, misalkan bintang 5. Anda ingin ketengahkan, tinggal ditengahkan saja gitu teman-teman. Ataupun yang kolom ini Anda ingin masukkan nih berupa gambar ya, review dari Shopee, misalkan ada yang beli di Shopee, kita ingin masukkan nih gitu di review ini gitu kan. Berarti coba saya unggah dulu berkasnya. Shopee ini Shopee. Oke, kita sisipkan. Nah, di sini sudah tampil nih ya, ada jelas Sherlina Alin, dia memberikan testimoni, dia beli di Shopee gitu kan, dengan bintang 5 dan dengan berbagai ulasannya teman-teman. Seperti itu. Ya, jadi Anda bisa bereksperimen untuk mau itu bentuknya video kah, hanya tulisan saja gitu ya, ataupun dengan screenshot dari Instagram ataupun Shopee ya berupa testimoni. Baru deh di akhir Anda bisa tampilkan lagi tuh gitu kan. Biasanya itu orang-orang mengunjungi sebuah website atau landing page ketika sudah di halaman akhir, biar dia nggak bingung ya Anda tampilkan lagi gitu call to action-nya gitu ya, setelah kita merasa betul-betul konsumen yang kita targetkan itu terselesaikan masalahnya gitu loh. Dengan landing page, dengan website ini yang kita buat, oh masalah dia itu selesai gitu. Oke, katakan dia ingin menambah nafsu makannya. Oke, kita buat nih landing page khususnya untuk beras kencur gitu ya di jamu ini. Nah, ketika dia scroll dari atas sampai bawah gitu ya, apakah betul gitu? Itu dia sudah trust ataupun sudah merasa masalahnya itu terselesaikan. Baru deh dia mengambil sebuah aksi seperti itu, teman-teman. Oke, ya itu tampilan secara ini ya umum ya untuk berbicara mengenai bagaimana mengedit membuat website di dalam dengan menggunakan WordPress ya, khususnya Elementor ini teman-teman. Nah, misalkan kita udah selesai nih, asumsinya sudah selesai ya untuk mengedit dan menyeting sesuai dengan apa yang kita mau, yang sudah sesuai dengan sketsa kita. Anda bisa meninjau apa yang sudah kita buat teman-teman. Klik di sini tinjau perubahan. Nah, ini kira-kira orang tuh kalau dia mengetikkan nanti ya, misalnya kita klik baru deh, misalkan jamu di botol.my.id nih teman-teman. Nanti yang keluar adalah website yang telah kita buat tadi ya. Nah, seperti ini gitu kan. Oh, tadi karena saya belum save ya yang perubahan-perubahan tadi, maka tidak berubah. Jadi bentuknya seperti ini gitu, tampil teman-teman. Seperti itu ya, itu untuk di WordPress. Nah, dari sini karena tadi di poin tadi adalah itu dia harus mobile friendly gitu kan, harus enak juga kalau dilihat dari segi HP gitu ya. Berarti bisa nih Anda coba dulu tampilannya nih dalam mode responsif ini. Gimana sih kalau tampilannya dalam bentuk HP
gitu kan. Di sini Anda pilih nih yang paling kanan dalam ponsel. Nah, nanti kira-kira kalau Anda buka di HP, bentuk website itu seperti ini gitu ya, nggak ada yang harus ke kanan dulu gitu kan, scroll kanan atau nge-slide kanan gitu. Dia jadi ngepas, ngefit gitu loh di dalam baik itu dari desktop maupun tampilan ke ponsel Anda gitu. Itu enaknya di Elementor ataupun di WordPress tuh. Jadi dia menyesuaikan secara otomatis, teman-teman. Nanti kalau memang dirasa Anda tidak otomatis, berarti settingan-settingan ini bisa Anda rubah lagi gitu. Misalkan shop now-nya ini adalah di paling kanan nih gitu kan. Itu nanti bisa Anda rubah posisi-posisinya lewat pengaturan lanjutan ini gitu. Nah, ini tampilan kalau dari segi kelihatan dari HP ya, smartphone kita, teman-teman. Nah, ini gitu ya. Oke. Ke gambar ya, teman-teman ya, untuk setidaknya hanya drag and drop aja gitu loh untuk membangun sebuah website dan dalam WordPress ini gitu. Kan Pak Marnoto? Ya. Kebetulan kami juga berusaha untuk membuat di dalam tugas nanti juga akan berusaha untuk mengimplementasikan bagaimana membuat website yang tidak berbayar. Ya, tadi kan WordPress ya, kami juga sudah coba WordPress maupun Google Site ya. Tetapi untuk membuat domain itu kayaknya harus berbayar, harus bayar. Nah, langkah yang saya lakukan memang saya tidak melakukan pengen tidak berbayar aja, sehingga kami juga saat nanti menyampaikan juga tidak akan muncul itu domainnya karena memang tidak berbayar, Pak Farid. Apakah bisa tidak berbayar itu akan muncul domainnya? Terima kasih, Pak Farid. Baik, Pak Marnoto, pertanyaannya itu bagus sekali gitu ya. Nah, itu artinya ada sebuah teknik khusus gitu dalam digital marketing gitu, khususnya karena kan iya dalam video materi itu kan ada poin ini ya Pak Marnoto ya, agar mudah ditemukan di dalam Google gitu kan. Poin pertama yang saya berikan agar bisnis Anda mudah ditemukan dalam Google. Nah, kenapa Google ya? Karena tentu mesin pencarian paling besar gitu ya, terbesar search engine. Nah, karena di dalam itu semua ada yang namanya tadi teknik mengoptimisasi, baik itu SEO dan SEO on page maupun SEO off page. Nah, itu adalah langkah-langkah secara organik yang dapat membuat website kita nih secara gratis ataupun mungkin nanti landing page Anda gratis ya, nanti bentuknya kalau nanti saya contohkan di wixsite.com itu kan ada domain wixsite-nya itu kan gratis gitu, karena bukan domain kita. Ya kita bisa membedakan adalah apa, kita butuh effort lebih Pak Marnoto gitu untuk melakukan suatu hal yang organik gitu, karena ketika kita melawan yang namanya SEM, Search Engine Marketing, yang apa-apa itu berbayar, tentunya itu yang diprioritaskan oleh Google tampil di awal gitu ya, dengan embel-embel iklan atau ads-nya gitu. Tapi oleh karena itu kita harus mengoptimisasi yang namanya website kita sehingga tampil di paling atas. Nanti ada dari segi bagaimana kita merapikan secara on page gitu kan, atau di dalam website itu sendiri, atau di dalam landing page itu sendiri, baik itu gratisan, ataupun nanti kita mengoptimisasi dari off page-nya gitu. Nah, kuncinya adalah apa? Yang kemarin kita bahas di FB Ads dan Google Ads. Kalau kita bicara mengenai Google AdSense atau bicara mengenai website, kunci satu-satunya adalah bagaimana strategi mengoptimisasi daripada keyword gitu di langkah awalnya gitu. Kalau Pak Marnoto jualan properti gitu ya ataupun interior gitu kan, maka keyword apa yang menjadi keyword intinya, kemudian anak-anak keywordnya gitu ya, keyword apa bahasa anak-anak keyword itu, keyword terusan gitu. Nah, itu yang perlu dioptimisasi gitu, bagaimana kita memilih keyword-keyword itu. Nah, tentunya Pak Marnoto, kalau berdasarkan pengalaman ya, kalau memang kita ingin suatu yang instan, memang harus pay ads gitu loh, iklan-iklan yang berbayar gitu. Tapi memang sebuah investasi yang besar itu memang harus sabar gitu kan ya. Ketika kita bicara mau bisnis, investasi jangka panjang gitu, effortnya itu harus luar biasa gitu kan. Kita aktif di berbagai macam link orang lain gitu, itu namanya backlink gitu, itu powerful sekali gitu untuk meningkatkan optimisasi SEO secara off page gitu ya, namanya backlink itu nanti kita akan pelajari di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Intinya baik itu gratis ataupun tidak, ya mungkin persoalan timing saja, waktu gitu. Belum tentu yang berbayar itu dia punya modal lebih, dia akan tahan lama gitu di
peringkat atas di Google, Pak Marnoto, gitu kan. Dia di atas itu ya karena SEM tadi, karena iklan berbayar gitu. Coba kalau misalkan iklannya sudah habis gitu, apa yang terjadi sama website dia? Apa yang terjadi kalau dia sudah melakukan pengiklanan secara berbayar tapi dia tidak mengoptimisasinya gitu. Dia tidak tuh merapikan websitenya, dia tidak merapikan secara off page-nya, itu akan sama saja gitu. Gitu Pak Marnoto. Ya, makasih Pak. Sama-sama. Kalau pengen gratisan Pak, pakai wordpress.com aja. Di sana kan ada WordPress kan menyediakan juga tuh. Kalau nggak pakai blogspot aja bisa gratisan di sana. Nanti kalau pengen dijadikan permanen itu juga bisa dijadikan sebagai domain .com. Kalau biasanya kan kalau kita pakai WordPress kan misalkan kayak nama wordpress.com, pasti dia menggunakan wordpress.com di belakangnya. Tapi itu nanti bisa diganti langsung jadi com kalau kita menggunakan berbayar. Kalau kita menggunakan yang berbayar. Iya Pak. Iya, WordPress betul itu begitu. menyediakan yang domain gratisan sama blogspot biasanya. Iya, betul. Seperti itu. Memang ujung-ujungnya kan pasti ya untuk mendapatkan ekstensi.com itu pasti kita sewa ya Pak Halek ya. Memang kalau memang dia blogspot ataupun WordPress ya memang ada misalkan nama kita faridariski.blogspot.com misalkan /jamu di botol itu kan gratis teman-teman. Nah, tapi kan ada blogspotnya itu gitu kan. Tapi kan ada WordPress-nya itu ya, makanya kenapa banyak layanan tuh orang-orang jual domain dan semacamnya. Gitu. Oke, itu untuk yang hosting dan domain ya, dengan asumsi ini adalah yang berbayar teman-teman. Di sini domain saya adalah .my.id, ini murah sekali gitu ya, karena ini 2 tahun lalu teman-teman ya, tapi IG-nya masih aktif dan karena saya di Unsia, berhenti produksi ya, baik itu jamu di botol maupun keripik cemilin ini gitu teman-teman. Nggak promosi kok, karena juga sayanya sibuk di studio gitu kan. Gitu teman-teman, jadi nggak produksi. Tapi kurang lebih yang coba pernah saya rancang adalah seperti ini dan sedikit membantu ya website-website Unsia yang sedang dimodifikasi dari staging gitu kan. Saya coba berkontribusi juga di sana untuk pembuatan itu teman-teman, dan masih terus dioptimisasi ya, sehingga kita berpikir keras bagaimana kalau orang cari keyword kuliah online tuh harus Unsia yang paling atas gitu. Gitu. Oke, itu untuk yang berbayar. Sedikit ini yang untuk gratis, sebenarnya banyak teman-teman yang tadi katakan oleh Pak Halek atau apapun, tapi yang populer ya bisa Anda gunakan dan Anda coba. Katakan di sini kita ingin membuat sebuah landing page nih gitu. Nah, yang gratis itu Anda bisa mulai dari yang namanya wix.com teman-teman. Gitu. Ini hampir sama gitu dengan sistem daripada WordPress itu gitu dalam membangun nge-build-in sebuah website ya, yaitu dengan istilahnya drag and drop saja gitu, sudah ada plugin-nya gitu, widgetnya banyak gitu, pokoknya sama secara konsep gitu. Jadi nggak perlu lagi namanya nggak tanpa memerlukan keahlian dalam mengcoding gitu ya, ataupun pemrograman gitu teman-teman. Oke, di sini ketika Anda buka coba wix.com, teman-teman, nanti Anda diminta sign up dulu. Sign up bisa Anda menggunakan Gmail Anda, gitu kan. Nah, ketika sudah sign in, tampilan awalnya seperti ini, gitu kan, dari wix.com. Lalu ketika ingin membuat sebuah landing page, teman-teman bisa masuk ke sini, My Site. Kemudian Anda bisa yang namanya create new site. Ini ya informasi, karena ini gratis tapi lengkap. Memang kekurangannya adalah berat banget gitu ya, jadi agak mungkin lama gitu ataupun lemot gitu ya, karena memang berat banget aplikasinya ataupun website ini. Nah, ketika Anda sudah ingin membuat, di sini Anda tinggal masukkan aja gitu teman-teman, kira-kira jenis websitenya ini apa yang akan Anda buat gitu, jenis websitenya berupa food blog kah atau memang online store kah gitu, tinggal Anda klik saja gitu. Nanti ini untuk apa? Untuk Wix ini merekomendasikan kira-kira template yang akan Anda gunakan tuh mau apa gitu. Misalkan di sini saya ingin buat online store deh gitu kan. Anda klik saja online store, pilih yang paling atas, baru next.
Nah, di sini kemudian apa nama websitenya gitu teman-teman yang akan mau dibuat gitu kan. Misalkan saya di sini buat tadi ya cemil.in, cemilin. Nah, setelah itu teman-teman nanti diberikan rekomendasi kira-kira dalam website itu apa saja yang akan ditambahkan. Tentu pertama adalah berbicara mengenai template-nya, kemudian nanti akan diberikan fitur chat tuh yang di sebelah kanan, biasanya dia langsung ke WhatsApp ataupun langsung ke fitur message daripada website itu gitu kan. Jadi teman-teman di sini bisa pilih ataupun nanti di website ataupun landing page itu Anda ingin menambahkan sebuah form gitu dan lain-lainnya. Ini pilihan opsi saja gitu. Di bawahnya juga banyak pilihan. Kira-kira nanti dari Anda memilih opsi-opsi sini, inilah yang mempengaruhi nanti rekomendasi daripada template yang akan diberikan oleh Wix.com ini. Oke, misalkan kita next saja gitu. Nah, setelah itu di sini teman-teman akan ditampilkan oleh dua opsi ya. Nah, yang pertama nih, ini Anda akan meminta ya, menyuruh si Wix ini gitu untuk mencarikan template yang sesuai dengan tadi yang Anda pilih-pilih tuh gitu, poin-poinnya yang di sebelum ini gitu teman-teman. Atau di opsi yang yang di kanan ini itu adalah membuat gitu ya dari nol gitu, dari basic gitu ya, ataupun Anda bisa memilih template mana yang sesuai dengan yang Anda mau gitu, ataupun dari template yang masih kosong teman-teman. Baru deh di sini misalnya kita pilih yang dari kosong ya, edit a template ini gitu. Nah, setelah itu baru deh teman-teman di sini pilih template-nya nih gitu kan. Template-nya tuh mau Anda pakai yang seperti apa gitu. Nih bahkan ada yang aksesoris store di sini seperti ini tampilannya teman-teman. Di awal itu ada berupa foto besar gitu, kemudian ada headline-nya, kemudian di sini ada call to action yang above the hold gitu loh, di atasnya ya, di atas gambar dan di atas kalimatnya. Kemudian juga ada dari situ ada foto-foto, pokoknya Anda tinggal pilih apa yang kira-kira template yang pengen teman-teman gunakan seperti itu. Nah, setelah itu misalkan di sini deh kita search template nih, misalkan tentang food, makanan ya, food kitchen ataupun food ya, food ini aja deh. Kalau cemilan itu apa bahasa Inggrisnya Pak Halek? Snack, Pak. Oh, snack. Snack, oke. Snack ular. Snack bar gitu. Misalkan snack shop ya. Misalkan di sini saya pilih ini aja deh. Pokoknya bisa menyesuaikan tuh teman-teman. Tuh tampil ya, muncul semua template-template yang berhubungan dengan snack gitu kan. Mau Anda model seperti ini atau apa, nanti tinggal dimodifikasi saja. Pokoknya banyak sekali template-nya, ini gratis teman-teman. Nah, ataupun Anda bisa mencoba dari betul-betul tuh kosong, nggak ada template-nya gitu. Tapi sorry untuk informasi, bisa nih gambar-gambar yang seperti ini, yang sudah ada gambar ini Anda ganti juga nanti ya. Jadi hanya bentuk layout-nya saja sebenarnya. Nah, ataupun Anda ingin pilih yang kosong, benar-benar dari kosong, Anda pilih yang namanya blank templates ini gitu. Nah, di sini muncul nih, kan berupa layout-layoutnya, nanti Anda bisa rubah background-nya mau pakai foto apa gitu kan, ataupun Anda pakai yang paling biasa digunakan sih kalau saya itu classic layout ya, jadi nanti dia nggak terlalu rumit layout-layoutnya, nanti juga kita bisa gampang menyesuaikan seperti itu. Oke, misalkan coba kita mulai dari classic layout ini yang benar-benar kosong template-nya teman-teman, di sini Anda klik edit. Maaf ya, agak lama ini karena agak berat nih kalau Wix.com karena ya itu ya, mungkin kekurangan dari gratisnya itu gitu ya. Aku beli aja kayaknya udah punya website nih Wah Halek dan teman-teman di kelompok 2. Iya, Pak. Wih, mantap, nanti kita wah lama ya.
Oke, nah sudah nih teman-teman ya, ini adalah tampilan blank gitu ataupun template gitu ya. Mungkin karena kita ingin buat landing page, mungkin kita nggak mau nih menampilkan biar orang-orang nggak bingung, nggak banyak tombol-tombol navigasi gitu kan. Karena tadi yang di awal saya katakan bahwa saya membedakan antara homepage dengan landing page tadi. Landing page itu punya satu tujuan, yaitu fokus pada konversi atau penjualan. Jadi jangan dibingungkan konsumen dengan navigasi-navigasi tombol-tombol yang banyak gitu, yang akhirnya dia ke profil, yang akhirnya dia ke service, yang akhirnya dia ke about gitu. Oleh karena itu teman-teman bisa hapus saja ini gitu ya. Nah kemudian di site name-nya ini bisa Anda ganti dulu nama website Anda atau produk Anda gitu. Di sini tadi kita ambil contoh Cemilin ini gitu kan. Nah, kemudian di sini sub headline-nya, headline-nya gitu kan, Anda bisa sesuaikan masukkan aja gitu nama produk Anda ya gitu, misalkan cemilan sehat gitu. Nah, fotonya baru deh sama, istilah sistemnya sama kayak di WordPress tadi gitu yang berbayar ya dengan Elementor gitu. Itu sistemnya adalah drag and drop saja, teman-teman. Berarti di sini kalau Anda ke kiri ini banyak sekali fiturnya yang bisa Anda lihat tadi ya, ada image, button gitu kan. Button ini adalah untuk call to action ya, yang istilahnya text and icon gitu, yang bisa diklik lalu dia langsung ke direct kemana gitu, WhatsApp, Instagram atau dan lain-lainnya. Kemudian juga ada strip gitu kan, dan mau video dan musik gitu. Ini banyak widget-widget ataupun plugin-nya yang tinggal drag and drop saja teman-teman. Oke, kita misalkan di sini ingin masukkan sebuah foto ya, berarti Anda ke image, kemudian my image upload ini, Anda upload foto apa produk yang akan Anda upload ke website ini gitu ya. Sekarang saya upload dulu teman-teman. Di sini saya sudah siapkan fotonya. Mengunggah dari PC gitu ya. Kita pilih ini dulu. Pilih salah satu foto, setelah itu add to page ini ya teman-teman ya, baru masuk deh. Nah di sini baru bisa Anda sesuaikan ya, itu gambarnya mau bentuknya gitu ya teman-teman ya, atau Anda ingin menambah beberapa gambar itu silakan gitu teman-teman. Cemilan sehat, kalian misalkan saya mulai dari gambar ini ya, kalian tim varian apa, coklat, original, atau matcha gitu, ataupun nanti Anda bisa menambahkan deskripsi ataupun ditambahkan video gitu kan, ataupun mungkin karena ini gambar slide ataupun Anda ingin membuat suatu gambar yang tampilannya banyak, carousel sama sistemnya kayak tadi gitu loh, tinggal buat di sini Anda pilih cari yang namanya carousel tadi ya gitu kan. Carousel. Bentar dulu deh. Nah, misalkan itu ya, kita pilih ini dulu deh gambarnya. Nah, setelah itu di sini Anda bisa menambahkan deskripsi. Mungkin di sini ya, teman-teman ya, kira-kira ya. Jadi kita harus paham juga penempatan tadi yang 5 poin di awal tadi gitu. Headline, subheadline gitu, kemudian hero image-nya itu apa, kemudian deskripsi produk kalau bisa itu langsung dijabarkan di situ. Berarti tinggal di sini Anda tambahkan teks. Mungkin paragraf bisa Anda masukkan di sini. Di sini bisa Anda tuliskan ya yang memang copywriting gitu teman-teman. Nah, ataupun di sini Anda tulis dulu. Ya oke lah, ini ya kita tulis misalkan apa deskripsi produk ataupun yang Anda jual itu seperti apa gitu. Misalkan cemilan sehat organik dari Cimilin gitu. Dibuat dari bahan kekayaan lokal tanpa bahan pengawet gitu misalkan ya, tanpa bahan pengawet dan
manis alami dan kadar gula alami gitu ya bahasa ya, kadar gula alami dari pisangnya gitu. Nah, kemudian Anda juga mungkin bisa berbagai macam ya deskripsi yang betul-betul mendeskripsikan produk Anda gitu teman-teman. Di sisi itu. Nah, di tampilan lainnya Anda juga bisa di next session gitu ya. Anda bisa menampilkan beberapa foto, misalkan all varian, ya sama saja gitu ya. Tinggal masukkan saja drag and drop-nya aja gitu teman-teman di image ini. Gitu kan, tadi Anda pilih apa, sorry ya, sudah ada ya. Kalau ini dia sistemnya nggak drag and drop deh. Oh gini, diklik yang ini gitu ya, kemudian change image, nah maka sama aja apa dia nggak drag and drop gitu. Oke, masuk nih, tinggal sesuaikan gambarnya, terus Anda tambahkan deskripsinya apa gitu ya, Anda bisa ganti gitu kan, ataupun Anda ingin masukkan ke tambahkan tombol call to action-nya gitu ya. Misalkan di sini pengen saya langsung orang itu kita arahkan ke WA gitu, misalkan saya pilih ini gitu. Ini tinggal dipindahkan ke sini gitu kan. Intinya yang terlihat ya teman-teman ya, ini contoh aja gitu. Di sini Anda bisa ganti order via WA. Nah, di sini bisa Anda tambahkan nih gitu kan. Order via WA. Di sini bisa Anda tambahkan linknya gitu ya, link baik itu WA-Me ataupun WA rotator gitu kan, teman-teman. Jadi kalau orang klik itu dia langsung masuk ke WA Anda ataupun Instagram Anda. Tergantung Anda ingin menyuruh orang mengambil aksi itu kemana gitu ya, call to action-nya seperti itu. Nah, secara umum sih tampilannya sama, secara layout Anda bisa menambahkan section selanjutnya gitu ya, dengan add section ini gitu kan, di bawah ini bisa Anda masukkan, misalkan Anda pengen tadi ada social proof-nya di akhir ataupun testimoni, ya tinggal Anda tambahkan ya teman-teman ya di sini. Gitu kan, ataupun dari segi layoutnya dulu Anda tambahkan, misalkan mau yang bentuknya 2 baris atau 1 baris gitu, misalkan ini kita masukkan. Nah di sini bisa Anda edit nanti gitu kan, kira-kira itu seperti apa gitu, ini mau diganti edit teks atau gambar, Anda bisa sesuaikan seperti itu. Ataupun kalau memang dirasa inginnya apa ya, inginnya lebih tertata gitu, inginnya lebih rapi, teman-teman mungkin tadi bisa pilih yang sesuai template-nya aja gitu. Misalkan template-nya ya, template seperti ini. Jadi tinggal Anda ganti-ganti aja, sudah ada layout-nya, sudah ada template-nya, maka teman-teman tinggal ganti. Kinoy. Nah ya, misalkan gini ya, ataupun Anda mau menggunakan template yang sudah ada teman-teman, tinggal tadi cari ya kan, kita mau snack, gitu. Kemudian misalkan kita mau pakai yang ini teman-teman. Intinya dia agak lambat ya, karena berat sekali, tapi nanti kita akan coba sampai tahap final, gimana kira-kira kondisi domainnya gitu. Ya Pak, oke Pak Bambang. Ya oke lah ya, tapi teman-teman seperti itu ya gambarannya ya, kalau kita ngedit di wix.com gitu, misalkan ini asumsinya kita sudah setting gitu ya, sudah atur, sudah membuat website, nanti bisa Anda preview di sini, lihat dulu kira-kira bagaimana tampilannya setelah dibuat oleh Anda setting itu bagaimana, tampilannya gini ya, karena ini masih berantakan karena tadi hanya contoh gitu kan. Kemudian misalkan Anda ingin sudah selesai jadi gitu ya, Anda tinggal Anda save dulu gitu kan.
untuk membuat ya ada historinya lah gitu, nanti suatu saat bisa Anda edit gitu kan. Nah ini teman-teman yang tadi saya katakan, jadi domainnya itu karena ini gratis gitu ya, karena pasti di awal itu akan ada nama teman-teman gitu loh, emailnya apa gitu ya, misalkan ini ya nama saya, kemudian .wixsite.com.mysite. mysite-nya ini bisa diganti teman-teman. Nih, edit. Nah ini aja yang bisa diganti karena ini gratis ya. Jadi yang tadi saya katakan, jadi slash apa, nah itunya yang bisa nama produk Anda. Baru di sini bisa Anda ganti Cemilin gitu, ataupun nama produk Anda gitu ya. Oh pakai titik nggak bisa ya, lupa. Jadi Cemilin gitu 2 gitu. Nah, di sini kalau dia tanda checklist berarti belum pernah ada yang gunakan ya. Nah, ini berarti nama domain Anda teman-teman. Karena ini gratis, beda tadi sama yang jamu di botol gitu. Dia jamu di botol langsung .myid gitu kan, tanpa ada wixsite.com-nya. Nah, kemudian baru deh Anda udah klik down, kemudian setelah itu baru bisa Anda publish ya. Publish itu dalam arti nanti tersedia dalam bentuk domain yang tadi sudah dibuat, baru deh bisa Anda tampilkan nih tuh. Kita klik view site ya, itu tampil nanti website yang telah teman-teman rancang atau buat gitu. Nah, gitu ya, baru deh nanti link ini teman-teman yang kinoywixsite.com Cimilin 2 ini bisa Anda tempel ya di berbagai macam iklan yang Anda jalankan gitu, baik itu FB Ads, Instagram Ads maupun Google Ads ataupun sosial media marketing secara gratis ya, seperti itu. Setidaknya dapat memahami ya, nanti bisa dicoba gitu kan. Bagi saya sih mudah ya karena sistem drag and drop saja, tapi untuk tips di awal gitu agar tidak memakan waktu yang lama teman-teman dalam membuat landing page, tentu perhatikan beberapa hal ya. 33 orang.